Baik. Jadi AHSP ini, analisis harga satuan pekerjaan, nanti akan kita gunakan untuk menghitung estimasi biaya konstruksi. Dasarnya adalah Permen PUPR nomor 28 tahun 2016 tentang pedoman AHSP ya, bidang pekerjaan umum. Nah, nanti Anda bisa unduh ini nomor 28, memang agak banyak nanti, itu filenya 14 mega, ada sekitar 867 halaman. Ini komplit ya, komplit, nanti Anda bisa baca di situ. Di sini saya singgung sebagian. Mengapa kita perlu pedoman AHSP, kemudian pengertian umum AHSP, dan pemahaman terkait estimasi biaya konstruksi ya. Mengapa kita perlu pedoman AHSP? Karena undang-undang sektor yang mewajibkan penggunaan NSPM dan NSPK, yaitu norma standar pedoman dan manual. NSPK adalah norma standar prosedur dan kriteria. Kemudian adanya polemik di kalangan akademisi dan praktisi tentang penggunaan indeks atau koefisien dalam referensi metode analisis. Ya. Jadi adanya antara akademisi sama praktisi di lapangan itu kadang-kadang nanti ada perbedaan dalam menentukan ya, memperkirakan harga dari suatu pekerjaan mengenai indeks atau koefisiennya. Karena mungkin antara yang dihitung dengan kondisi real mungkin berbeda ya, sehingga diperlukan adanya suatu acuan yang jelas ya. Kemudian untuk mengurangi ketimpangan penawaran dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah, sehingga nanti diharapkan infrastruktur bisa lebih efisien dan efektif. Nah, ketimpangan ini kalau tidak adanya standar, maka mungkin penawaran penyedia yang satu dengan penyedia yang lain akan mungkin berbeda, dan perbedaannya mungkin terlalu besar, sehingga nanti bisa mengurangi persaingan. Nah, kalau adanya standar itu kan nanti harganya bisa lebih akurat ya, sehingga nanti mungkin perbedaannya juga terlalu besar ya, tidak timpang. Dan juga karena tata cara panduan dan pedoman AHSP yang ada itu belum terpadu dalam satu pedoman, sebagaimana bentuk referensi sebelumnya, seperti misalkan untuk sumber daya air itu ada RSNI atau pedoman PAHS ya, pekerjaan SDA. Dan Bina Marga ada panduan SE Dirjen Bina Marga 2010. Cipta Karya punya SNI ABK 2008. Nah, apa itu RSNI? RSNI itu bukan rumah sakit nasional, tapi rancangan standar nasional Indonesia. PAHS itu pedoman analisis harga satuan. Ya, panduan analisis harga satuan. Kalau ABK itu bukan anak buah kapal, tapi analisis biaya konstruksi. Nah, ini kan masing-masing punya sendiri-sendiri. Seperti air punya sendiri, Bina Marga punya sendiri, Cipta Karya punya sendiri. Ya, perlu adanya satu pedoman umum. Dan adanya partisipasi publik terkait penggunaan harga satuan pekerjaan infrastruktur, bidang pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Kemudian sebab lain adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Nah,
dengan adanya satu standar, maka tentunya harga nanti juga bisa lebih tepat ya, lebih akurat ya, bisa lebih cepat dan lebih murah. Nah, kemudian AHSP ini juga untuk pengganti analisis BUW yang telah kadaluarsa dan tidak relevan lagi. Waktu saya kuliah dulu masih pakai BUW ya, belum ada AHSP, masih BUW. Saya dulu pernah sampaikan di perkuliahan yang terdahulu perbedaan antara analisis BUW sama kesatuan AHSP ya. Dulu itu waktu itu saya kasih contoh misalkan pekerjaan galian. Nah, pekerjaan galian itu kalau di BUW itu kan sudah lama ya, dari zaman Belanda dulu, sehingga di situ juga pekerjaan galian itu hanya dikerjakan oleh tenaga kerja manusia manual, pakai alat manual. Sementara di AHSP ini sudah menggunakan alat berat, menggunakan alat mekanik sehingga pekerjaan lebih cepat, dari durasi waktunya juga lebih singkat. Itulah makanya analisa BW sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman sekarang. Ya, mungkin kalau pekerjaan sama-sama manual masih bisa dipakai, tapi kalau sudah, apalagi sekarang sudah ada material baru, ada alat baru, sehingga cara lama itu sudah tidak bisa relevan lagi untuk menghitung. Dan dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi sesuai Permen PUPR nomor 31 2015 tentang perubahan ketiga atas Permen PU nomor 7 2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi mengindikasikan perlunya menyusun pedoman AHSP. Nah, kemudian dibuatlah ini AHSP yang terbaru ya, yang tadinya nomor 11 2013 direvisi menjadi buku Permen PUPR nomor 28 tahun 2016 tentang pedoman AHSP bidang PU. Ini bukunya ukuran B5. B5 itu separuhnya A4 dan tebalnya 904 halaman ya. Nah, Anda bisa unduh dalam bentuk file PDF, itu sudah sampai 900 ya, tebalnya cuma 800 sekian. Isinya sama saja. Ya kan, tidak perlu baca semuanya ya, cukup baca di bagian yang memang kita perlukan. Karena kita hanya menghitung bangunan ya, nanti ya bagian bangunan saja, karena itu ada 4 bagian. Nah, kita masuk ke AHSP, apa dasar hukumnya, apa istilahnya, apa permasalahannya, penggunaan dan struktur harga satuan, kemudian kita nanti akan singgung mengenai profit sama overhead, dan nanti saya kasih link-link untuk e-learningnya, dan nanti bisa buka sendiri. Nah, dasar hukum sama referensi dari AHSP ini sangat banyak. Jadi memang berpijak dari peraturan-peraturan yang sudah lalu. Misalkan dari analisis biaya konstruksi, ini yang menerbitkan Badan Standarisasi Nasional ya, kumpulan SNI APK tahun 2008. Juga berdasarkan Permen PU nomor 45 tahun 2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara. Ya, juga dari Departemen PU tahun 2010 itu ada buku 3 spesifikasi umum bidang jalan dan jembatan. Dan Pusat Litbang dari Sumber Daya Air tahun 2007 juga menerbitkan kompendium analisis harga satuan pekerjaan bidang SDA. Dan ada Instruksi Menteri PU nomor 2 tahun 2005 tentang penerapan standar pedoman manual atau SPM dalam dokumen kontrak.
Dan ada Permen PU nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3, konstruksi bidang pekerjaan umum. Nah, kalau sekarang itu orang kerja sudah harus dilengkapi dengan peralatan kerja, peralatan pengaman. Kalau dulu ada ya, tukang kerja. Kalau sekarang tidak boleh, harus menggunakan APD, alat pengaman diri, tergantung dari jenis pekerjaannya. Kalau pekerjaan konstruksi secara umum itu pasti pakai topi proyek, sepatu boot ya, sarung tangan, rompi ya. Kalau pekerjaannya spesifik ya, misalkan mengelas besi dan sebagainya, harus pakai kacamata atau goggle. Kalau dia mengerjakan pekerjaan yang cukup sudah mulai berbahaya, misalkan membuat plasteran, acian pada ketinggian ya, dia harus menggunakan scaffolding, maka dia harus dilengkapi dengan sabuk safety belt, karena nanti jika dia misalkan jatuh, kepleset dan lain-lain, ada yang menahan. Kemudian ada peraturan Presiden PP nomor 70 tahun 2012. Perubahan kedua Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa di pemerintah. Juga ada Permen PU nomor 9 tahun 2014 tentang jenis dan tata cara penggunaan peralatan konstruksi. Juga Permen PU nomor 603 tahun 2005 tentang pedoman umum sistem pengendalian manajemen penyelenggaraan pembangunan sarana bidang PU. Juga ada Permen PU nomor 34 tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan sistem pengendalian manajemen jasa pelaksana konstruksi atau pemborongan di lingkungan Departemen PU. Dan ada Permen PU nomor 14 2009 tentang pedoman teknis penyusunan bakuan kompetensi sektor jasa konstruksi. Dan ini yang kita jadikan pedoman. Permen PUPR nomor 28 tahun 2012 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum ya. Ini Permen PUPR nomor 31 tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Permen PU nomor 7 tahun 2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi. Dan ada PP nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Dan SE Menteri PUPR nomor 66 2015 tentang biaya penyelenggaraan SMK 3 konstruksi bidang PU. Dan UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Itu tadi berbagai peraturan atau referensi yang dijadikan dasar untuk menyusun AHSP. Sekarang kita tinjau beberapa istilah yang akan kita jumpai. Nah, AHSP itu apa? Adalah analisis untuk menghitung kebutuhan biaya pekerjaan menggunakan koefisien kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan peralatan yang dikalikan dengan harga satuan dasarnya masing-masing untuk mendapatkan harga satuan dari satu jenis pekerjaan tertentu. Jadi ASP ini adalah suatu cara analisis untuk menghitung kebutuhan biaya pekerjaan. Nah, jadi masing-masing nanti setelah dilakukan analisis akan diperoleh harga satuan. Baik harga satuan untuk pekerja, harga satuan untuk material, dan harga material untuk peralatan yang kemudian nanti digunakan untuk menyusun, menganalisis, membuat harga satuan pekerjaan. Jadi harga satuan dari masing-masing dulu ya, dari
bahan-bahannya dulu ya. Bahan-bahannya itu kan material, kemudian harus ada tukangnya. Nanti digunakan untuk menentukan harga satuan pekerjaan. Estimasi biaya konstruksi adalah perakiraan biaya pekerjaan atau kegiatan yang berdasarkan pada berbagai komponen konstruksinya. Misalnya biaya konstruksi gedung merupakan jumlah biaya untuk komponen-komponen fondasi, struktur, dinding, plafon, dan sebagainya ya. Jadi dengan menggunakan alat analisis tadi, kita bisa menghitung estimasi biaya konstruksi dari suatu bangunan. Nah, ada juga istilah HSP. HSP itu adalah harga satuan pekerjaan. Ini adalah biaya yang dihitung dalam suatu analisis. Untuk suatu pekerjaan yang terdiri dari biaya langsung itu ada 3 ya, tenaga kerja, bahan, dan alat, dan biaya tidak langsung. Tidak langsung ini isinya meliputi keuntungan dan biaya umum atau overhead sebagai mata pembayaran dari suatu jenis pekerjaan tertentu. Jadi nanti untuk pekerjaan bangunan gedung itu kan pekerjaannya banyak. Nanti dikelompok-kelompokkan, ada pekerjaan tanah, ada pekerjaan beton, ada pekerjaan dinding dan sebagainya. Masing-masing juga nanti banyak ya, ada jenis-jenis pekerjaan lain. Itu nanti masing-masing punya HSP sendiri-sendiri. HSP ini nanti kita gunakan untuk menghitung estimasi itu tidak terdengar sejak awal atau baru saja? Sejak awal. Bapak sempat keluar, Pak. Sejak? Share screen-nya belum terlihat lagi, Pak. Tadi sejak awal atau baru ini tadi screen-nya? Sejak awal, belum keluar. Tadi terakhir masih harga satuan dasar, Pak, Bapak bahas. Oh, tapi yang lalu dah ya, yang ini belum ya? Belum. Sempat dari harga satuan dasar itu udah langsung keluar. Oh, harga satuan dasar ya. Berarti benar. Ini sudah dari sini berarti ya? Iya, Pak. Nah, HSP itu nanti berupa daftar, ya, daftar satuan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu nanti dikelompokkan ya, adalah dalam berbagai sesuai dengan kelompoknya. Jadi jenis pekerjaan, misalkan untuk pembangunan bangunan ya, ada nanti pekerjaan persiapan, ada pekerjaan tanah. Tanah itu macam-macam, nanti ada pekerjaan galian, ada pekerjaan urugan dan sebagainya itu ya, masih satu kelompok. Dan ada pekerjaan beton dan nah itu merupakan namanya harga satuan pekerjaan. Itu nanti dihitung dari berdasarkan suatu analisis. Nah, analisis nanti ada memerlukan komponen seperti ada biaya langsung ya, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsungnya itu biaya tenaga kerja. Artinya untuk satu pekerjaan tersebut memerlukan tenaga kerja berapa orang dan berapa lama. Kemudian bahan yang diperlukan apa saja, jumlahnya berapa, dan apakah perlu alat tambahan, alat berat yang harus disewa misalkan ya, atau cukup alat yang sudah dipunyai tukang misalkan. Nah, itu nanti dihitung, ya, dianalisa sehingga nanti untuk satu jenis pekerjaan tertentu itu ada biayanya. Ya. Termasuk nanti ada
keuntungannya sudah masuk di situ juga. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, tadi untuk menyusun HSP diperlukan HSD. HSD itu harga satuan dasar. Nah, ini adalah harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu. Misalkan tadi ada bahan. Bahan itu satuannya beda-beda. Ada yang meter hari atau meter panjang. Ada yang meter persegi atau luasan. Ada yang meter kubik atau isi, volume. Ada yang dalam kilo. Ada yang dalam ton. Ada dalam sak. Semen itu kan sak ya. Satu sak itu ada yang 40, ada yang 50 kilo. Kemudian peralatannya bisa dengan satuan unit atau dalam satuan waktu seperti jam, hari. Kalau kita sewa itu kan satuannya kan jam. Kalau pekerjaannya lama ya banyak ya bisa mungkin per hari atau sesuai kesepakatan. Kemudian untuk upah tukang tenaga kerja itu bisa dihitung berdasarkan jam, berdasarkan hari, bulan, dan sebagainya. Biasanya yang umum ya hari ya, hari seharian, hariannya berapa gitu. Kalau pekerjaan pemborongan ya itu sudah include ya, yang hitung nanti pemborongnya kira-kira perlu berapa hari gitu. Jadi, kalau pemborongan berarti sudah nggak mikir seperti itu. Nah, kemudian ada istilah HPS. HPS itu harga perkiraan sendiri. Istilah lainnya adalah OE, Owner Estimate. Nah, HPS itu adalah perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh PPK. Jadi ini sudah biaya total untuk membuat suatu objek bangunan. Ini digunakan untuk acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran. Salah satu acuan. Artinya nanti dalam penentuan pemenang lelang itu unsurnya tidak hanya dari harga, tapi juga nanti dari spek yang lain seperti administrasi, kemudian dari performa atau dari track record-nya dan sebagainya. Aspek penilaiannya itu ya. Tapi yang memang yang utama adalah dari harga. Jadi tentu harga yang terendah dulu yang dimenangkan, tapi juga nanti habis itu ada aspek lain dinilai gitu ya. Bisa jadi yang menang bukan yang terendah. Bisa jadi sering kali terjadi seperti itu. Jadi harga terendah nomor 1, terendah 2, nomor 2 ya. Dan habis itu kan dinilai lagi, ada aspek administrasinya, ada masa klarifikasi. Klarifikasi itu menyocokkan data lelang dengan kenyataan. Jadi kalau nanti proses lelang sudah diumumkan pemenang 1, 2, 3, nanti dipanggil untuk melakukan klarifikasi, artinya mencocokkan data yang dia ajukan dengan kenyataan. Menyocokkan itu adalah data administrasi, misalkan pada saat lelang dia menulis, saya punya tenaga kerja sekian, ini lulusan S2, ini lulusan S1, dan tukangnya ada sekian, tukangnya sudah memegang kualifikasi ini. Nah, pada kualifikasi itu nanti harus dihadirkan, harus dibawa tuh orang-orang itu bersama dengan dokumen aslinya. Dokumen asli itu ya ijazah atau sertifikat keterampilannya itu dibawa, itu dicocokkan. Apa fungsinya ya? Fungsinya ya itu tadi, agar membuktikan apa yang dia tulis itu benar. Kan seringkali kontraktor itu kan masih belum pengalaman atau masih kecil itu kan, dia bisa pinjem orang atau pinjem orang ya. Kalau dia nggak punya orangnya kan dia pinjem ya.
pinjam orang, dia tulis sebagai karyawannya untuk digunakan untuk maju lelang. Ya enggak apa-apa, yang penting nanti saat klarifikasi dia datang bersama dengan yang semua yang dia tulis itu. Kalau dia pinjam orang ya orangnya tadi ya dipinjam juga, dipinjam untuk dibawa gitu ya. Seperti itu. Ya, terus apa bedanya sama yang pengalaman? Ya pengalaman kan sudah punya track record itu, daftar pengalaman kerja. Nah itu kan nggak bisa istilahnya nggak bisa disaingi ya. Nah, pengalaman kan nggak bisa disaingin kan. Kamu mau nulis baru berdiri nulis pengalaman banyak kan nggak mungkin, kan bisa dicek ya. Tapi kalau tenaga kerja dan lain-lain kan bisa ya, bisa. Kalau ada yang mau dipinjam kan gitu. Kalau ada orang yang punya ijazah atau punya sertifikat keahlian yang tidak dipakai oleh suatu perusahaan lain, ya bisa aja dipinjam. Gitu. Karena sekarang itu kan, kalau zaman dulu itu semua staf di perusahaan konstruksi itu ya pegawai tetap. Tapi setelah adanya Krismon, adanya ya perkembangan dunia usaha yang makin suram itu kan, akhirnya bebannya jadi banyak. Kalau punya terlalu banyak pegawai, pekerjaan nggak ada itu kan rugi kan namanya. Dulu konsultan itu juga karyawannya banyak. Tapi setelah pekerjaannya tambah sedikit, akhirnya ya mau nggak mau dilepas. Akhirnya modelnya sistem namanya apa? Sekarang itu, jadi kalau ada pekerjaannya di calling itu ya, high project gitu ya. Tidak pakai tetap ya, hanya jika ada pekerjaan saja. Seperti itu. Menguntungkan bagi perusahaan, tidak menguntungkan bagi pekerjanya ya kan. Pekerjanya kan tidak punya kepastian. Tapi ya di satu sisi kalau pekerjanya itu pinter, dia bisa dipakai di mana-mana, nggak hanya di satu perusahaan. Dia bisa ikut di, misalkan perusahaan A butuh dia, mungkin suatu perusahaan B juga butuh dia bisa mau sekali bisa lebih banyak seperti itu. Jadi itu lelang ya, lelang nanti ada HPS diumumkan, ya kan, proyek gedung kuliah STAN 7 lantai, biayanya 300 miliar HPS-nya. Ya, nanti kan yang ikut lelang menghitung apakah untuk membangun ini perlu biaya berapa. Ya, kemudian nanti setelah dihitung, mungkin saya ternyata bisa ini, saya bisa 295 miliar. Ya. Saya bisa 290 miliar. Ya. Nanti digunakan sebagai acuan untuk menilai. Nah, kalau jasa konstruksi itu macam-macam. Jasa konstruksi itu bisa jasa konsultan, bisa juga jasa pelaksana konstruksi. Ini bisa juga jasa pengawasan ya. Ini bisa meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, maupun pembangunan kembali. Jadi semua hal yang terkait dengan konstruksi ya. Tidak hanya bangun, bisa juga bongkar, bisa juga renovasi, pembangunan kembali, atau pemeliharaan. Ini banyak lingkupnya. Jadi HSP, harga satuan pekerjaan. Ini adalah hasil dari suatu analisis dengan komponen biaya tenaga kerja atau upah, kemudian material dan peralatan. Nah, komponen itu kan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Masing-masing komponen merupakan hasil kali dari koefisien dengan harga satuan dasar masing-masing subkomponen di lokasi kegiatannya. Jadi kita coba lihat ya. Nah, tadi ada istilah PPK, pejabat pembuat komitmen. Adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Biasanya kalau di instansi pemerintah ya, PPK. Kalau di swasta ya ada yang bertanggung jawab ya, tapi bukan PPK istilahnya ya.
Kalau di pemerintah itu pasti ada PPK. Kalau zaman dulu istilahnya mungkin Pimpro ya, memimpin proyek. Dia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang. Jadi pengadaan itu ya mulai dari lelang dari awal sampai bangunan itu sudah jadi dan diserahkan. Nah, itu masuk lingkup tanggung jawab dia. Kalau zaman dulu itu ya kalau bisa jadi Pimpro, wah keren itu ya, uangnya banyak gitu ya. Namanya juga pelaksana pengadaan ya, itu kan dekat dengan uang ya. Tapi kalau sekarang mungkin udah beda lagi ya. Sekarang kan ada KPK, ada BPK, itu kan pengawasannya kan benar-benar ketat ya. Kalau salah ya bisa-bisa malah masuk penjara kan. Misalkan pekerjaannya tidak benar, kemudian terjadi sesuatu pada bangunannya, entah atapnya runtuh lah atau lantainya turun dan sebagainya lah. Kalau itu kesalahan ada di pihak pembangun, namun PPK-nya sudah menyetujui, nah itu bisa kena kan gitu. Jadi sekarang justru malah takut ya, takut jadi PPK ya, karena tanggung jawabnya besar. Kemudian penyedia barang atau jasa itu adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi lainnya. Di penyedia barang atau jasa ini bisa konsultan, bisa kontraktor, bisa juga perorangan. Mengapa perorangan bisa? Karena konsultan itu bisa individu. Ada konsultan individu, ada konsultan yang badan usaha. Tapi memang ada batasannya, nanti yang individu tidak bisa nanti menawar proyek yang besar, karena proyek besar itu memang membutuhkan banyak sumber daya ya. Nah, ini adalah nanti beberapa istilah yang akan kita jumpai. Kemudian, apa permasalahan dalam AHSP ini? AHSP sebelum tahun 2013, khususnya di bidang sumber daya air, ada beberapa permasalahan, itu perbedaan kinerja antar wilayah. AHSP SDA yang ada membedakan kinerja untuk wilayah barat, tengah, dan timur. Nah, seyogianya kebijakan diatur negara harus dibuat satu bakuan kinerja, yaitu berdasarkan satu acuan kinerja yang disepakati. Nah, di sini Permen PUPR nomor 28 tentang pedoman AHSP bidang PU itu ditetapkan berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah, konsekuensinya mungkin ada wilayah yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan. Berdasarkan kinerja rata-rata tenaga kerja dan kebutuhan bahan serta peralatan. Kemudian pedoman AHSP masih belum terintegrasi di lingkungan PUPR. Idealnya digabung dalam satu sistem AHSP yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu umum, SDA, sumber daya air, bina marga, dan cipta karya. Kemudian apa sih fungsinya struktur harga satuan itu? Pedoman AHSP ini menetapkan metode perhitungan harga satuan pekerjaan atau HSP, yaitu upah tenaga kerja, bahan dan alat yang secara teknis dirinci mendetail berdasarkan suatu metode kerja dan asumsi-asumsi sesuai dengan uraian spek teknis, gambar desain kerja, dan harga satuan dasar, baik untuk kegiatan baru, rehabilitasi pembangunan, atau peningkatan infrastruktur ke PUan. Jadi nanti saya tunjukkan cara-cara analisisnya, sehingga nanti Anda pun juga bisa melakukannya. Karena mungkin nanti dalam pekerjaan ya, jika Anda merasa bahwa apa yang disampaikan oleh ownernya itu kurang tepat, Anda bisa coba melakukan analisis sendiri. Kan dia bilang harga materialnya segini, menurut Anda tidak tepat, Anda nanti bisa coba menghitung sendiri. Misalkan, oh ini pembeliannya di tempat asal segini, transportasinya segini,
Mengapa transportasinya segini? Karena diangkut dengan truk. Ya, truknya itu sekali angkut sekian kubik. Jaraknya sekian kilo itu butuh solar sekian liter. Nah, itu Anda bisa juga menghitung. Biaya langsung adalah jumlah hasil kali masing-masing volume pekerjaan atau BQ dengan HSP-nya. Itu nanti jadinya ya langsung. Jadi waktu UTS Anda sudah menghitung volume ya. Volume itu jika dikalikan dengan HSP itu nanti menghasilkan biaya langsung. Artinya biaya yang langsung dikeluarkan untuk mewujudkan suatu jenis pekerjaan. Itu biaya langsung. Lalu biaya langsung itu ditambah dengan PPN, pajaknya 10%, nanti itu akan menjadi HPS, harga perkiraan sendiri atau honor estimate, dan atau harga perkiraan perencana, HPP, atau EE, engineering estimate. Ya. Jadi tadi ya biaya-biaya itu dijumlah, kan ditambah PPN, 10%, itu menjadi HPS. Nilai HPS yang akurat berperan sangat strategis menunjang Perpres nomor 70 tahun 2012 atau perubahan kedua atas Perpres 54 tahun 2010 sebagai batas tertinggi penawaran yang sah. Jadi kalau ada lelang, HPS-nya sekian, ya yang nawar ya harus di bawahnya itu. Nggak boleh nawar di atasnya. Nanti ketawain ya. Ini orang nggak bisa ngitung. Masa nawar di atas HPS kan nggak boleh. Kecuali ada suatu kondisi khusus ya. Misalkan ada info terbaru misalkan ya. Ada suatu material yang kemudian harganya itu berbeda. Misalkan naik berlipat-lipat kali atau sebagainya sehingga nanti tidak bisa dihitung, tidak bisa masuk misalkan. Tapi kan itu sangat-sangat jarang ya. Kemudian HPS yang akurat ini sebagai beserta rinciannya dijadikan acuan untuk menilai kewajaran penawaran. HPS itu kan nanti ada perinciannya, ada analisanya. Itu bisa dilihat itu wajar enggak? Karena di situ bisa diperkirakan. Kalau harganya segini, materialnya turun segini, berarti transportnya segini dan seterusnya. Nanti bisa dicek. Dan HPS juga untuk dasar penetapan nilai jaminan pelaksanaan. Untuk penawaran yang nilainya kurang dari 80% nilai total HPS. Jadi kalau penawarannya terlalu rendah, itu harus ada jaminan pelaksanaannya untuk membackup ya, jika terjadi apa-apa. Misalkan kontraktornya lari, gitu. Belum selesai, lari. Sering ya kejadian seperti itu ya. Jadi karena persaingan yang tinggi, nawar gak menang-menang gitu ya. Akhirnya harganya diturunkan terus ya. Diturunkan agar bisa menang ya. Saat begitu menang beneran, tapi harganya sudah terlalu rendah, nggak cukup buat bangun, lari, uangnya habis lari. Ada seperti itu ya, jadi terbengkalai. Bahkan di kampus saya dulu kuliah ya satu itu di Semarang itu di Undip tuh ada tuh. Ya ini kok nggak selesai saya tanyakan itu kontraknya lari. Waduh, kalau orang lari itu kan repot ya. Nah, di sini pentingnya adanya jaminan pelaksanaan. Jadi itu asuransi yang cover kalau terjadi sesuatu, misalkan tadi itu kontraknya lari. Di sini nanti ownernya dapat ganti rugi dari asuransi. Tinggal nanti kontraknya yang dicari sama asuransi kan. Dan kalau sudah seperti itu, nanti jadi blacklist kontraknya itu. Sudah lari itu blacklist, nggak boleh ikut nawar dalam jangka waktu tertentu, setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Nggak boleh nawar ya wes. Seperti itu ya dia harus alih profesi kan. Tapi ada juga yang balik lagi ada
Sudah rilisnya selesai, balik lagi bisa juga selama masih percaya ya. Nah, kemudian kita tinjau sedikit mengenai biaya umum atau overhead dan profit atau keuntungan. Kalau tadi biaya langsung kita sudah tinjau, biaya langsung itu yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ya. Ada upah tukang, ada biaya material, dan ada biaya alat. Nah, alat di situ maksudnya adalah alat yang harus diadakan atau disewa. Bukan alat yang kalau alat yang kecil-kecil itu nggak masuk ya. Seperti palu ya, tang, gergaji, bur itu nggak masuk. Itu sudah ada ya, tukang sudah punya ya. Kalau nanti Anda baca pengadaan palu itu kan ya perlu dipertanyakan itu apa itu. Kemudian biaya tidak langsung atau biaya umum itu juga komponen ya. Biaya langsung dan tidak langsung biaya umum atau overhead. Nah, biaya umum atau overhead itu merupakan beda langsung terdiri dari biaya umum dan keuntungan. Keuntungan ini keuntungan dari kontraktor. Jadi kontraktor itu di atas kertas ya sudah jelas 10%. Tapi kan dia nanti dalam pelaksanaan bisa menghemat di sana sini sehingga bisa lebih dari itu. Nah, biaya umum yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya pekerjaan atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional yang meliputi pengeluaran untuk yang termasuk biaya umum ya, biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran. Biaya kantor pusat itu bukan biaya pengadaan, bukan kantor pusat beli kursi, beli ini dimasukkan ke biaya umum itu tidak benar ya, bukan itu. Maksudnya ini biaya kantor pusat selama dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan biaya gaji atau upah pegawai kantor lapangan. Jadi di lapangan itu kan pasti ada staf dari kantor pusat yang di situ ya menjadi project manager atau menjadi site manager atau site engineer dan lain-lain, pasti ada. Ya tidak semua pegawai kantor pusat ke situ ya, hanya yang memegang jabatan itu yang bertindak untuk project manager. Ya macam-macam tergantung dari pekerjaannya. Nah itu kan ada gajinya. Dan gajinya beda dengan gaji kantor pusat. Karena namanya juga kerja di tempat yang jauh ya. Itu pasti ada beda, lebih besar ya. Karena pertama dia harus meninggalkan lokasi kantor pusat, dia meninggalkan keluarganya gitu kan. Dan nggak bisa kumpul, pulangnya juga gantung ya, tergantung pekerjaannya, bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Sehingga ini upah ini memang beda. Kemudian termasuk juga biaya manajemen, bunga bank, jaminan bank, tender, dan lain-lain. Ikut lelang itu kan harus ada jaminannya, jaminan lelang. Nanti kalau sudah menang, ada jaminan pelaksanaan gitu ya. Kemudian juga mungkin untuk pembayaran bunga bank dan sebagainya. Juga termasuk biaya akuntansi dan biaya pelatihan dan auditing, dan biaya perizinan dan registrasi, dan biaya iklan, humas dan promosi, juga biaya penyusutan peralatan penunjang, biaya kantor, listrik, telepon, internet, maupun biaya pengobatan pegawai kantor atau lapangan. Kalau sekarang sudah ada asuransi BPJS ya, berarti biaya untuk membayar preminya. Kemudian termasuk juga biaya perjalanan, biaya travel, pertemuan atau rapat. Rapat ada biayanya kan, menyediakan makanan kecil atau sewa ruangan.
kemudian mungkin uang transport, ya. Juga biaya asuransi di luar peralatan, di luar asuransi untuk peralatan, jadi misalkan jam sosek, ya. Biaya K3, keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi yang bersifat umum sesuai dengan Permen PU nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman SMK 3 dan konstruksi bidang PU. Nah, ini K3 ini juga harus mendapatkan perhatian karena sekarang aspek keselamatan itu sudah menjadi prioritas. Zaman dulu ya, orang kerja seadanya ya, bajunya itu yang seadanya. Kalau sekarang nggak boleh, harus menggunakan APD, alat pengaman diri, topi proyek, ya, sepatu boot, sarung tangan, rompi, sehingga nanti keberadaannya udah dilihat. Kalau pakai rompi dengan warna yang cerah mencolok itu kan dari jauh udah kelihatan, ya. Nah, itu ada pekerja. Dan lain-lain. Biaya umum itu seperti itu. Biaya umum sering juga disebut overhead. Dihitung berdasarkan persentase dari biaya langsung, yang besarannya secara umum tergantung dari lama waktu pelaksanaan pekerjaan, besarnya tingkat bunga, dan lain-lain. Sesuai dengan ketentuan dan sudah termasuk biaya risiko pekerjaan selama pelaksanaan dan masa pemeliharaan dalam kontrak pekerjaan. Ini merupakan domain penyedia dan sekarang ini ditetapkan maksimum 15% dari biaya langsung. Maksimum biasanya cuma diambil 10% ya biaya umumnya ini. Penetapan umum dan keuntungan sudah masuk dalam AHSP. Maka yang selama ini ada pencantuman peralatan penunjang sudah tidak boleh lagi masuk dalam ASP. Jika masih seperti itu atau pola lama akan menjadi temuan pemeriksa. Jadi di ASP ini semuanya sudah masuk ke dalam analisisnya. Butuh peralatan apa saja, butuh pengangkut apa. Ini saat Anda memeriksa, Anda bisa melihat ya, kalau masih ada item-item misalkan peralatan penunjang dan lain, dan itu sebenarnya sudah masuk di HSP, itu bisa ditanyakan. Nah, tadi dasar dari HSP adalah Permen PU nomor 28. Di situ sudah lengkap. Ini saya cuplik struktur harga satuan. Diagramnya seperti ini. Jadi pelaksanaan pekerjaan itu adalah dibiayai oleh biaya langsung dan tidak langsung ya, A dan B ini. Biaya langsung itu ada 3 macam, yaitu tenaga kerja, material, dan sama alat. Nah, tiga komponen ini nanti dianalisis untuk menghasilkan HSD ya, harga satuan dasarnya. Nah, nanti di sini di HSD ini sudah memperhitungkan upah, transport, harga alat, bunga bank asuransi ya, dan harga bahan, jarak alokasi, urutan kerja dan seterusnya. Nanti masuk di HSD, nanti keluar HSD tenaga kerja begini, HSD bahan begini, HSD alat begini. Nah, kemudian HSD itu digunakan untuk menganalisis HSP.
dari kesehatan pekerjaan. Kalau sudah pekerjaan, sudah ngomong pekerjaan, berarti ada suatu yang spesifik. Misalkan membuat kusen, pintu, jendela kayu, sudah spesifik. Itu kan nanti tiap pekerjaan ada metode kerjanya tersendiri. Kemudian ada jarak ke lokasi. Jadi ASD itu sebenarnya sudah termasuk hal-hal yang membuat harga tersebut bisa diperoleh. Misalkan sudah ditetapkan harga material batu bata itu misalkan Rp500 per biji. Nah, di dalamnya itu sudah masuk ada transportnya, kemudian biaya bongkarnya dan sebagainya, itu tergantung dari itu ya informasinya. Segitu tuh sudah termasuk apa saja. Udah masuk ini berarti di dalamnya itu sudah ngitung itu. Kalau HSP itu kan sudah ngomong pekerjaan. Kalau pekerjaan itu kan nanti ada metodenya. Misalkan pekerjaan penggalian tanah. Penggalian tanah 1 meter. Nah, 1 meter ada penggalian tanah 2 meter atau 3 meter. Dan nanti kan harganya sudah berbeda-beda. Walaupun sama-sama penggalian tanah. Karena tingkat kesulitannya juga berbeda kan. Yang juga sudah memperhitungkan gambar ya, RKS itu, menghasilkan HSP. Itu biaya langsung dari suatu pekerjaan. Kalau biaya tidak langsungnya itu ada 2 macam, yaitu biaya umum dan keuntungan. Biaya tidak langsung ya itu terdiri dari biaya umum dan keuntungan yang tadi kita sudah bahas ya. Nah, itu nanti dijumlahkan, kemudian besarannya itu tidak boleh melebihi 15% dari biaya langsungnya. Ini gampangan seperti itu. Biasanya cuma diambil 10%. Nah, A plus B itu dijumlahkan menghasilkan harga satuan pekerjaan tertentu. Nah, kalau Anda ingin mengetahui HSP dari alat mekanis seperti ini, jadi alat itu diperhitungkan ya speknya, tenaga mesin, kapasitas, jam kerja alat, umur ekonomis, kemudian investnya, itu belinya harganya berapa, kalau pinjam dari bank tuh angsurannya berapa, dan asuransinya berapa, gitu. Sehingga dari situ nanti bisa diolah biaya pasti per jam. Ya pasti per jam itu berarti biaya sewa alatnya itu per jam berapa. Nah, ini nggak sekedar mau suka-suka aja ngasih harga, tapi ada backup hitungannya. HSP untuk alat ya. Tadi kan sewa alat. Yang kedua adalah biaya habis pakai. Biaya habis pakai itu untuk bahan bakar dan untuk bayar operatornya. Kan operator bisa satu, bisa ada pembantunya lagi. Kalau untuk consumable atau habis pakai itu untuk bahan bakar, misalnya solar, kemudian untuk pelumas atau olinya, maupun suku cadang spare part-nya. Pelumas kan tidak setiap kali kerja diganti ya, memang seperti mobil kan,
tiap 3.000 kilo misalkan ya ganti oli. Kalau alat berat juga ada nanti ada satuannya kan, mungkin tiap penggunaan misalkan 10.000 jam atau 50.000 jam ganti oli misalkan, nanti kan tinggal dihitung dia berproses selama berapa hari, tinggal dikalikan sehingga nanti akan menghasilkan HSP biaya operasi per jam. Kalau yang tadi itu menghasilkan biaya pasti per jam, nah ini tadi akan menghasilkan biaya operasi per jam. Itu sudah termasuk biaya bahan bakar, pelumas, bengkel, perawatan, operator, dan lain-lain. Ini akan menghasilkan HSD alat atau harga sewa alat per jam. Nah, kalau bahan itu seperti ini kira-kira. Jadi pertama harus tahu harga aslinya, ya. Kalau beli di tempat itu berapa. Dan baru diperhitungkan jarak dari pembelian itu ke gudang atau ke tokonya ya, toko materialnya. Jarak itu satuannya panjang ya L. Kemudian kondisi jalannya bagaimana? Nanti akan mempengaruhi kecepatan dari transportasi ya. Jalannya rusak kan makin lama. Dan juga berat isi bahan. Dan dari masukan HSD alat nanti bisa dihitung kapasitas alat, faktor efisiensi maupun faktor lain. Nanti itu digunakan untuk menghitung kapasitas produksi per jam. Jadi bahan ini kapasitas produksi itu nanti untuk menghitung biaya alat atau satuan pengukuran. Sehingga nanti bisa diperoleh HSD bahan di lokasi atau di base camp. Nah, nanti Anda bisa buka-buka, Anda bisa menambah pengetahuan melalui laman dari e-learning HSP ini. Ini yang membuat adalah Ditbintek Jatan atau Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Bina Marga. Ini linknya di YouTube di Pusjatan. Anda nanti bisa buka, Anda bisa dengarkan atau Anda bisa rekam ya, jika Anda merasa perlu. Kemudian untuk bidang yang lain, ada 4 bidang itu juga ada. Lebih lengkap ini ya. Screenshotnya seperti ini. Bidang umum ini Anda bisa buka linknya ini di YouTube. Nah, itu kan komplit itu di materinya. Anda bisa saksikan, Anda bisa dengarkan ya. Dan untuk sumber daya air ini link YouTube-nya. Untuk Bina Marga kemudian nah itu linknya untuk Cipta Karya ya, ini yang terkait dengan bangunan ini Cipta Karya tuh, desain development, site work, pekerjaan struktural, arsitektur, ME dan sebagainya. Ini juga ada linknya dan ya Anda buka, kalau perlu Anda rekam ya. Ini nanti untuk mengetahui mengenai HSP ini. Nah, kalau permen PU nomor 28 itu seperti ini.
Nah, ini permen PU-nya nomor 28 2016. Nggak banyak sih, yang banyak itu lampirannya ya. Nah, di sini kan ada, Anda bisa baca istilah-istilahnya yang dimaksud itu apa. Nah, ini ada 4 bagian nanti, bidang umum, bidang SDA, bidang bina marga, dan bidang cipta karya. Nah, lingkupnya ini saja, ada tanah, macam ya pekerjaannya ya. Ini kemudian, yang penting adalah ini. Nah, ini lampirannya ini, ada 4 bagian ini. Kita lihat sebelah halamannya ada 896. Yang perlu Anda perlukan kan ya hanya bagian 4 saja kan. Itu di bagian yang umum ya, ada beberapa ya yang masuk ya. Nah, ini yang umum misalnya. Ini istilah definisi. Ini kalau Anda mungkin pernah baca, nggak tahu artinya, mungkin di sini ada ya, definisi-definisi. Apa itu bahan baku, bahan jadi, bahan olahan. Ada pengertian tentang definisi di sini. Nah, ini itu yang saya ambil bagainya. Ini. Nah, ini Anda bisa baca nanti. Apa itu harga satuan dasar? Di sini komplit malah ya. Ada kualifikasi tenaga kerja. Kerja itu macam-macam ya. Ada pekerja itu di bawahnya tukang ya, yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Kalau tukang kan lebih ahli ya. Tukang itu ada tukang gali, ada tukang batu, tukang kayu, tukang besi, tukang cat gitu kan. Dan di atasnya tukang ada kepala tukang. Bisa juga langsung mandor, tergantung dari jumlah tenaganya. Kalau sangat banyak, berarti ada kepala tukangnya. Kalau cuma sedikit ya langsung mandor. Juru ukur, pembagian juru ukur, dan lain-lain. Nah, ini tenaga kerja dalam suatu perjalanan studi ini kira-kira ya. Nah, dan ini ada standar upah, standar orang hari, standar orang jam. Nah, ini jenis alat-alat mekanis. Nah, di sini dijelaskan semua. Nah, ini jam kerja per alat per tahun. Ya bisa. Sampai ke rumus-rumusnya ada semua. Nah, itu HSP. Ada bisa baca secara lengkap di sini. Nah, ini ada asupi-asupi yang digunakan untuk menghitung HSP ya. Asupinya bagaimana, kondisi jalannya bagus atau apa ya. Nah, koefisien alat. Koefisien itu di sini artinya adalah waktu yang diperlukan dalam satuan jam oleh suatu alat untuk menyelesaikan atau menghasilkan produksi sebesar satu satuan volume. Nah, ini kan bisa beda-beda ya koefisien.
Nah, dan juga ada kapasitas produksi alat-alat yang sering digunakan. Ini kalau Anda mau unduh filenya bisa buka di websitenya Kementerian PU. Besarnya 14 mega. Nah, karena memang ini sangat tebal ya. Sangat tebal sekali. Nah, ini yang Cipta Karya, ini yang belakang-belakang ini. Kemudian tadi untuk menyusun harga satuan upah dan sebagainya itu nanti tiap daerah bisa berbeda. Kita harus melihat harga satuan di tiap kota ya. Tiap kota nanti mengeluarkan. Ini saya beri contoh untuk di kota saya. Jadi ada analisa tiap kota ya. Masing-masing kota pasti punya. Nah, ini kalau dibuka ada 4 bagian juga ya, sama ya. Ada analisa tertinggi bangunan gedung, analisa PSDA, bina marga, dan instalasi listrik. Juga ada file harga satuan upah bahan alat. Ini kalau kita buka adalah seperti ini. Nah, ini standar harga satuan bahan upah dan alat. Nanti masing-masing kota pasti ada di mengeluarkan, karena tiap daerah akan berbeda-beda. Harga upah tukang itu beda-beda antar berbagai daerahnya. Nah, contohnya di sini untuk bagian tenaga, ada pekerja, tukang kayu, tukang batu, dan seterusnya. Ini ada satuannya orang per hari.
Misalkan di sini pekerja dapat 8.000 per hari. Kalau tukang batu sudah 100 dan 100.000, 105 per hari. Kepala tukang di sini 100, mandornya 105 dan seterusnya. Ini personel yang nanti mengerjakan proses konstruksinya. Ini untuk tenaga ya. Kemudian untuk material. Misalkan material tanah dan batu. Nah, nanti ada material yang lain. Ada batu kali, ada batu belah, ada batu kali sama batu belah beda ya. Batu kali itu yang masih bulat-bulat. Kalau batu belah itu sudah dipecah-pecah sama orang, yang dipakai untuk pondasi itu batu belah. Kalau pondasi pakai batu kali yang masih bulat-bulat itu tidak boleh, bisa lepas ya. Harus pakai batu belah. Ini ada query sampai base camp, jadi beda ya. Kalau di query itu harus di tempatnya langsung. Biasanya kan kita ngambilnya di tokonya. Anda bisa lihat batu belah, batu kali, sirtu itu pasir batu digunakan untuk urugan, bawah lantai misalnya, tanah ya, tanah juga macam-macam, ada tanah biasa, tanah pilihan, artinya pasir, ada batu split dan seterusnya. Kalau Anda mau lihat analisanya itu seperti ini contohnya. Nah ini memperhitungkan harga material dan jaraknya. Contohnya ini pasir muntilan. Nah, kalau di daerah Jawa Tengah, itu pasir yang terbagus itu adalah pasir yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi. Itu ngambilnya di Muntilan. Muntilan itu salah satu kota kabupaten ya, kabupaten di sebelahnya Magelang. Itu tempat ngambil pasir dari gunung. Tapi di daerah lain ada juga ya pasir yang terbagus, tapi beda namanya. Di Bogor atau di Jawa Barat atau Jabodetabek itu kan mungkin ngambilnya di mana ini. Mungkin di kota Anda juga beda lagi pasir yang terbagus dari mana itu pasti ada. Nah, di sini ada pasir yang bagus, ada yang pasir buruk. Kalau pasir buruk itu nggak tahu asal usulnya dari mana ya. Kalau pasir muntilan jelas itu dari gunung, warnanya hitam itu. Kalau untuk pekerjaan yang halus-halus ya, memplester, mengaci itu jadinya bagus. Kalau pasirnya bukan pasir gunung ya, misalkan pasir sungai atau pasir daerah lain itu kadang-kadang nanti masih ada lumpurnya. Ada lumpurnya kurang. Tapi kalau dibersihkan, disaring ya jadi sedikit. Jadi sedikit. Karena memang masih banyak agregat yang tidak berguna. Nah ini contoh pasir muntilan, harganya segini. Query ya, harganya segini. Jarak ya misalnya 80 kilo dari kota. Nah itu kan nanti timbul biaya ya, biaya transportasi. Nah, ini contohnya lokasi query kan. Nah, ini di sini digambarkan lokasi pengambilan material untuk kota tertentu ya, kota tempat diterbitkannya ini. Yang satu ini. Jadi ini nanti mungkin bisa beda dengan daerah Anda. Nah, ini pusat kota di sini, jaraknya berapa kilo. Nah, ini untuk tanah padas jalan sekian, tanah biasa sekian, ini di analisa harga satuan ini ada di catatan. Jadi nanti kalau Anda ingin memodifikasi bisa ya.
ternyata ini ngambilnya bukan dari sini, ngambilnya lebih jauh. Lebih jauh berarti ongkos transportnya beda, nambah. Nah, Anda bisa perhitungan sendiri. Nah, itu cara menganalisisnya. Nanti setelah jadi di sini. Ya. Ini ada kodenya. Nanti kode ini digunakan saat menghitung HSP. Ya, HSP nanti ini saya tunjukkan. Dibutuhkan material apa, dibutuhkan tenaga berapa orang, nanti ada kodenya ini. Sehingga nanti di setiap perubahan yang ada di sini akan membuat perubahan pada HSP. Jadi harga analisa ini diterbitkan tiap tahun. Setiap tahun pasti terbit yang baru karena ada perubahan material, ya penambahan material baru, atau mungkin harga upahnya itu yang meningkat. Jadi tiap tahun itu pasti diupdate. Zaman dulu waktu saya masih kuliah dulu itu seperti ini dalam bentuk buku ya, tercetak itu, terus beli. Kemudian setelah saya lulus sudah mulai ada komputer, ada CD, ini dijual dalam bentuk CD, lebih ringkas ya, tidak perlu fotokopi dan print banyak-banyak. Kalau sekarang nggak tahu ya, saya sudah jarang nyari lagi. Apakah sudah bisa di-download atau tidak, saya juga nggak tahu. Anda bisa coba cari informasi. Atau mungkin sudah ada orang yang upload di internet ya. Bisa saja ya. Kan zamannya kan lebih mudah. Nah, ini di sini ada tab-tab ya, sheet lain, ada analisa biaya sewa peralatan per jam yang tadi yang kita sudah bicarakan, atau ini jadi perhitungan, ini adalah hasil akhirnya. Di sini ada analisa-analisanya, termasuk harga per alat ya, kan nanti ada hitungannya, ada BEP dan seterusnya, perkiraan jarak lokasi pekerjaan terjauh. Nah, nanti kan ini dimasukkan ke perhitungan itu tadi. Ini ya, perhitungan yang ini ya. Nah, ini nanti jadinya ini. Nanti Anda tinggal gunakan ini. Anda tinggal gunakan ini. Materialnya juga sudah ada di sini. Jika misalkan Anda mau menghitung yang materialnya tidak ada di sini, Anda bisa pakai analisanya. Misalkan kayu yang Anda masukkan tidak ada di sini, tapi Anda tahu harganya. Harga di tempat berapa, harga sampai sini berapa, Anda kan nanti bisa masukkan juga. Anda bisa hitung sendiri. Nah, kemudian ini nanti digunakan untuk menyusun HSP. HSP-nya adalah harga satuan pekerjaan ya. Nah, ini saya kasih contoh. Kalau ini kan rangkaian dari tadi kan harga upah bahan ya, kali ini sudah HSP. Nanti yang Anda hadapi nanti bentuknya KKP ya, dalam bentuk file KKP, tapi dasarnya dari sini. Standar harga satuan pekerjaan untuk bangunan gedung. Nah, ini di sini sudah ada pintu pekerjaan tertentu ya. Nah, seperti contohnya ini, pengukuran pemasangan boplang, ada harganya. Ini harusnya meter lari ya, bukan persegi. Pembersihan lapangan atau pembuatan jalan, sudah ada harga satuannya. Nah, nanti tinggal menghitung volumenya, dan ini tinggal dikalikan saja dengan ini. Pekerjaan tanah kan.
penggalian tanah 1 kubik sedalam 1 meter. Itu harganya berapa? Nah, ada ya. Kalau penggaliannya 2 meter dalamnya, harganya beda, ya kan? Per kubiknya beda. Karena makin dalam. Yang 3 meter lebih mahal lagi. Ini harga satuan pekerjaan. Kalau Anda pengen tahu analisanya, nah, di sini ada tab analisa. Nah, ya, standar analisa harga satuan. Nah, ini adalah HSP. Nah, misalkan contoh untuk pembuatan papan boplang. Boplang itu kan papan sebagai pedoman perletakan lokasi kolom, dinding, slope dan sebagainya, itu kan pakai papan boplang yang kemudian ditarik pakai benang gitu ya. Nah, itu pembuatannya biayanya seberapa? Ini per meter panjang. Nah, untuk per meter panjang ini, nah, tenaga yang dibutuhkan apa? Oh, ada pekerja biasa, ada tukang kayu, karena nanti itu motong-motong kayu kan. Kemudian ada kepala tukang, yang kepala tukang itu ada mandornya. Nah, tapi masing-masing berbeda. Koefisiennya berbeda, karena nah, seperti pekerja ini kan terlibat full langsung ya, membuat mulai dari gergaji, mulai dari menanam dan sebagainya, sehingga di sini ya koefisiennya 0,1 di sini. Yang upahnya per hari ini 88.000, sehingga untuk meter boplang dia dibayar 8.800. Kalau tukang kayunya itu sama ya, koefisiennya 0,1, tapi dia upahnya lebih besar, upah hariannya kan lebih besar. Ya, dia dapatnya 10.500. Kemudian untuk kepala tukang ini 0,01, ya karena kan dia lebih ke koordinasi, sehingga upahnya cuma 1.000. Mandor lebih kecil lagi ya, karena mandor ini mengepali beberapa kepala tukang, dia hanya mengontrol saja, sehingga koefisiennya 0,005, sehingga upahnya per meter boplang hanya 525. Semuanya dijumlah ini jadi jumlah harga tenaga kerja. Nah, kemudian setelah tenaga kerja yang sudah dapat harganya, kemudian alat dan bahannya apa? Bahannya itu, oh ini perlu kayu balok untuk boplang, pagar dan kantor sementara. Kemudian perlu paku dan perlu papan kayu kampen. Nah, ini keperluannya berapa jumlahnya? Nah, ini dihitung. Nah, ini jadi koefisien ini tergantung dari nanti jumlah besarnya, pemakaiannya, dan satuannya ya. Nah, di sini pemakaian balok kayunya satuannya meter kubik, tapi kalau untuk 1 meter itu kan sedikit. Nah, kan di situ baru dikalikan dengan koefisien. Jadi untuk 1 meter kali itu kayu baloknya harganya 25.900. Dan pakunya juga sedikit ya, cuma 330 untuk kayu plafonnya, kayu boplangnya ya, pakai kamper itu 68.000, jadi dijumlah materialnya 94.000, dijumlah dengan tenaga itu jadinya 115.000. Dan tadi overhead profit di sini diambil 10%, ini 11.000, sehingga total untuk pekerjaan boplang per meternya itu 126.865 rupiah. Jadi yang tinggal butuhnya boplang itu panjangnya berapa, lebar berapa, ya baru dikalikan ya. Ini untuk mencari harga satuan pekerjaan. Analisanya seperti ini.
Ya, untuk menyelesaikan 1 meter lari itu kerjanya itu butuh waktu berapa lama? Nanti maksudnya di sini koefisien ini ya. Nah, mungkin ada yang nanya, kok alatnya nggak ada gitu ya? Nah, kerja sama bahan. Kok alatnya nggak ada? Peralatan kok nol? Ya karena di sini masih sederhana. Ini cuma pakai paku saja. Jadi, untuk melakukan kan cuma pakai palu. Nah, alat-alat kecil itu tidak masuk di sini. Yang masuk di sini nanti alat-alat yang besar ya. Nah, nanti yang Anda hadapi adalah KKP. KKP itu seperti apa? KKP itu nanti seperti ini. Nah, ini KKP ini juga terdiri dari seperangkat file ya, ada banyak tabnya. Tapi yang Anda isi nanti kan ini, data isian ini. Di sini ada petunjuknya juga. Nah, ada petunjuknya di sini. Cara penggunaannya bagaimana? Nah, Anda bisa baca nanti ya. Dan ini ada kode warnanya ya. Ada yang harus Anda isi yang hijau, ada yang nggak boleh diisi yang merah, ada yang nanti sudah ada rumusnya, otomatis keluar, ada yang dipilih, gitu ya. Nah, ini ada petunjuk pemakaian KKP, yang Anda bisa baca dan Anda praktekkan sendiri ya. Nah, ini nanti kalau untuk identitas BP-nya di sini. Nah, ini data yang tadi sudah masuk di sini. Data harga satu masuk di sini. Nah, nanti yang Anda isi kan ini. Nah, di sini nanti Anda memasukkan volume di sini ya, di dimensi ini. Ini misalkan lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau cuma lantai 1 ya ini aja. Nah, jadi yang diisi adalah yang hijau. Yang merah kan nggak diisi. Kenapa nggak diisi? Karena ini Anda lihat itemnya pagar sementara dari kayu, tingginya 2 meter. Nah, kalau udah tinggi 2 meter, untuk ngitung kebutuhannya Anda tinggal perlu panjang aja kan. Lebar tingginya kan nggak usah diisi. Gitu kan. Oke, kalau ini pembuatan 1 meter persegi gudang semen dan peralatan. Nah, kalau ini dalam meter persegi, maka yang diperlukan adalah panjang dan lebar, sehingga yang diisi 2, gitu kan? Tingginya nggak usah, karena sudah standar. Nah, ini ada yang 3 yang diisi ini, pembongkaran casting. Nah, ini perlu panjang, lebar, dan tinggi. Karena casting itu macam-macam bentuknya kan, nah, seperti itu. Nanti rekapnya di sini. Ini rekapnya di sini. Di pekerjaan-pekerjaan tadi setelah diisi nanti muncul harganya. Jadi ada harga menurut WP dan menurut Anda. WP berapa? Anda berarti bisa mengoreksi. Misalkan menurut Anda ini kok terlalu besar, Anda nanti koreksi analisanya. Anda bisa menganalisis sendiri ya. Atau oh ini keterlaluan rendah, ini nggak mungkin segini. Dan nanti bikin analisa sendiri sehingga nanti muncul koreksi di sini.
Menurut Anda berapa, menurut BP berapa. Menurut penilaian Anda gitu ya. Ini sheet ini menunjukkan analisa ASP tadi ya. Nah, ini beda-beda. Bakar sementara dari kayu, ini beda lagi. Ini R11, R12 ini kan banyak. Banyak sekali. Nah, R23 banyak sekali. Yang ada isi yang terakhir ini ya, sheet yang terakhir ini. Jadi, kalau Anda mau menganalisis sendiri, Anda bisa pakai ini. Ini. Ya, seperti itu. Nanti untuk materi latihan yang Anda kerjakan, nanti saya berikan ini ya, file gambar suatu bangunan. Nah, ini nanti saya save ke PDF ya. Karena Anda tidak semuanya bisa buka file kan. Jadi ini saya convert ke PDF. Ini ada gambar tampak dari depan, ada gambar denahnya. Ini 2 lantai tapi kecil. 1 lantai 2, ini gambar potongannya. Kemudian ada gambar, nah fondasinya ini. Ada fondasi lajur, ada fondasi untuk tingkat. Ini denah balok dan plat lantainya seperti ini. Dan ini detail dari fondasinya. Ini fondasi batu belah yang di tengah, ya, trapesium. Yang di pinggir seperti ini. Ini harusnya lurus, lurusnya dari balok sini harusnya ini. Harusnya ini. Nah, ini harusnya lurusnya begini. Ini enggak selebar ini misalnya. Kemudian ini untuk footplatnya, ini dimensinya, dan yang di pinggir seperti ini karena di sini sudah tanahnya orang, di separuh. Dan ini untuk kolomnya, ini untuk baloknya. Nah, ini kolom yang tingkat seperti ini, ya pipih ya, 15x50, sehingga nanti kalau sudah jadi itu menyatu dengan dindingnya, nggak kelihatan ada kolom tingkat yang besar gitu. Kalau di rumah-rumah, di perumahan yang mewah-mewah itu kan nggak kelihatan, bikin seperti ini. Yang praktis 15x15, ini baloknya, ini untuk lantai 2 ya, baloknya itu 15x25, balok anaknya yang kecil, ini untuk ring bulbnya, ini slope-nya, slope yang besar ada slope yang kecil, ya, ada besinya juga. Nah, nanti Anda coba kerjakan dulu. Anda ngitung volumenya ya, volumenya. Itu dari tahap awal dulu ya, volume dari galian dulu, dari fondasinya dulu gitu ya. Dan nanti baru menginjak fondasi, kemudian slope dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini ya sudah boleh gambarannya ya. Jadi untuk menghitung RAB itu Anda perlu bisa ngitung volume, kemudian tahu caranya mendapatkan itu tadi ya, harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan.
Kalau Anda nanti disuruh menganalisis, Anda tinggal buka saja. Anda dasarnya dari Permenpu tadi ya, yang 28. Saya coba unggah nanti ya, kalau mau di WA masih bisa ya, file besar itu kan 14 mega, nanti coba saya unggah, kalau nggak bisa ya nanti Anda unggah sendiri, Anda unduh sendiri dari lamannya Kementerian PU ya. Kemudian ini nanti untuk materi hari ini, kemudian KKP-nya yang tadi ya, itu kan nanti yang Anda hadapi KKP ya. Oke, sini nanti untuk latihannya Anda memasukkan ini, menghitung ini ke dalam KKP. Di tahap awal kita nanti mulai sini depan kita mulai dari step by step, mulai dari bawah dulu gitu kan. Nah, hitung volume dari bawah dulu hingga nanti sampai ke pekerjaan-pekerjaan selanjutnya sehingga nanti lengkap satu bangunan. Oke, gitu ya. Kira-kira sudah bisa lengkap ya. Sudah bisa lengkap. Anda bisa coba nanti buka e-learning-nya yang tadi di YouTube. Nanti saya sampaikan filenya, Anda bisa buka, Anda bisa peroleh gambaran nanti seperti apa. Dan nanti Anda unduh, ini nanti saya unggah ke grup, Anda nanti bisa sudah mulai mencoba mengerjakan perhitungan ini untuk KKP. Ini nanti juga untuk UAS ya. UAS-nya formatnya saya belum tahu, tapi kalau kata Pak Didi dari tahun-tahun yang lalu itu biasanya cukup dari tugas ini saja, dari tugas KKP ini menyelesaikan secara lengkap itu sudah termasuk mengerjakan UAS-nya, jadi tidak ada UAS terpisah mengerjakan ujian lagi. Seperti itu katanya, seperti itu ya. Ya mungkin kalau tahun ini bisa sampai itu kan Anda tidak usah pusing mikirin ujian lagi, tapi dari ini dari tugas ini mengerjakan KKP RAB ini kalau Anda bisa memahami, bisa laksanakan, itu sudah termasuk dalam penilaian akhirnya ya. Jadi seperti itu. Jika tidak ada yang ditanyakan ya, nanti Anda tunggu saja, nanti saya file-filenya akan saya upload ya di grup. Anda coba dulu, Anda bisa nanti coba belajar dulu ya, buka e-learning-nya dulu ya, agar Anda nanti bisa peroleh gambaran yang lebih lengkap. Oke, demikian ya. Demikian untuk hari ini. Nanti kita akan sambung. Mungkin di Senin depan Anda sudah bisa memperlihatkan mungkin perhitungan Anda. Untuk volume ini, Anda nanti bisa masukkan ke situ, ke file KKP itu ya. Tapi Anda juga bisa membuatnya secara manual. Artinya sebelum Anda masukkan ke Excel-nya tadi, Anda hitung secara manual dulu. Bisa. Agar nanti ngoreksinya lebih mudah. Jadi misalkan ada yang keliru, Anda bisa cek. Oh ini sudah saya masukkan, ini belum. Ini kan kalau ada backup hitungannya kan lebih enak ya kan. Tapi kalau Anda langsung ketik di komputer, kadang-kadang nanti Anda bingung sendiri. Ini tuh yang mana kan gitu ya. Kayak kemarin waktu Anda ngerjakan PS, itu kalau Anda kerjakan, Anda tulis itu kan nanti Anda bisa cek lagi ya. Oh iya benar, yang dinding ini kok belum saya masukkan itu. Ya, seperti itu nanti Anda bisa coba sendiri. Untuk e-learning ya, e-learning mungkin Anda mau dengarkan semuanya boleh, tapi ya yang penting yang di cipta karya itu, karena yang nanti terkait dengan bangunan kan yang cipta karya sama yang umum ya, yang umum sama cipta karya itu yang perlu Anda lihat ya YouTube-nya, kanal YouTube-nya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan ya. Siap, Pak. Sampai hari ini maka saya akhiri dulu. Sampai ketemu di Senin mendatang.